Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Eh, Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Kami akan memberi beberapa pertanyaan dalam wawancara. Hal ini berkaitan dengan tugas kami di kampus Universitas Muhammad UMN Al-Wasliyah, itu di dalam mata kuliah Sosiologi dan Literasi Manusia. Ini dilakukan untuk pemenuhan tugas di mata kuliah tersebut. Jadi kami ingin mengetahui seberapa peran masjid di dalam kegiatan kita, di dalam jorong kita ini. Selama ini kan kita sudah melihat masjid itu mempunyai peranan yang sangat penting. Bahkan masjid itu merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai pusat apapun itu kegiatannya. Kemudian yang ingin kami ketahui Pak, apakah masjid itu mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat kita dalam kegiatannya sehari-hari? Ya, kita itu banyak perannya itu dalam kegiatan sehari, terutama itu yang jelas saja itu pelaksanaan sholat 5 waktu sehari-hari, dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kegiatan yang lain itu contohnya apakah ada tahsinan atau kegiatan yang lain? Ada seperti wirid, mingguan namanya kan, atau tahsin sekali seminggu kan ada juga. Ya, tahsin sekali seminggu. Untuk wiridnya Pak, apakah ada program tertentu khusus? Itu kegiatan itu dari kegiatan kepengurusan. Berarti memang terprogram. Nah, ini untuk kegiatan wirid dilaksanakan berapa kali dalam sebulan atau setiap minggu? Kegiatan wiridnya itu dilakukan 2 kali dalam sebulan, berarti 1 kali 2 minggu. 2 kali sebulan, berarti 1 kali 2 minggu. Dilaksanakannya setiap Dilaksanakan itu setiap Jumat kedua dan Jumat keempat tiap bulan. Jumat kedua dan Jumat keempat tiap bulan. Ya. Kemudian untuk wirid ini apakah didatangkan ustadz atau pembicara dari luar atau memang dari kepengurusan masjid? Ada yang dari pengurusan, ada yang jemaah yang mensponsor itu mencari ustadznya. Oh, berarti ada sebagian dari jemaah yang mensponsori untuk mendatangkan ustadz untuk yang memberikan materi. Ya. Nah, kemudian di dalam penceramahan atau pemberian materi, apa yang sering materi yang disampaikan di dalam acara wirid itu? Ya, materi itu tentang pengajian itu tentang kehidupan sehari-hari itu. Oh, tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian selain dari kegiatan yang ini, apakah ada lagi kegiatan rutin yang lain yang dilakukan di masjid? Ada Contohnya? musyawarah. Musyawarah yang dilaksanakan ini musyawarah dari organisasi kah, kepemerintahan kah? Organisasi ada juga, dari pemerintahan juga ada. Organisasi dari pemerintahan juga ada. Kemudian untuk organisasi, apakah ada organisasi lain selain dari kepemerintahan di daerah Jorong kita ini? Organisasi itu organisasi pemerintahan, organisasi Islam. Organisasi Islam dan organisasi kepemudaan. Kemudian bagaimana kegiatan masjid ini dapat membantu mempererat hubungan antar warga di dalam jorong kita ini? Maksudnya? Kegiatan masjid ini kan ada seperti yang tadi, ada wirid, kemudian ada musyawarah, kemudian bagaimana kegiatan ini dapat mempererat hubungan antar warga? Antar warga. Ya, salah satu contohnya ini ya, yang sudah kita jalani beberapa tahun belakangan itu melaksanakan kegiatan gotong royong di masjid. Jadi kita membutuhkan tenaga warga kan, jadi kita undanglah masyarakat atau warga untuk gotong royong di masjid kan. Goro di masjid ini dalam bentuk apa? Seperti membersihkan pekarangan, membersihkan masjid. Pekarangan. Apakah untuk gotong royong ini dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu?
dibilang rutinnya paling apanya itu 1 kali setahun ya. Memang kita butuhkan tenaga masyarakat kan. 1 kali setahun. Ya. Waktunya? Itu biasanya tuh menjelang puasa. Oh, awal-awal Ramadan. Ya, awal Ramadan berarti ini dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan. Iya, penyambutan bulan suci Ramadan. Kemudian apakah pernah kegiatan di masjid itu kita melakukan gotong royong selain dari membersihkan masjid? Contoh, misalkan ada pembangunan masjid yang diharapkan bantuan dari masyarakat. Nah, ada. Jadi kita misalnya kayak pengecoran halaman masjid kan, jadi kita membutuhkan tenaga warga kan, jadi kita panggillah warga untuk melakukan gotong royong. Memanggilnya ini apakah secara langsung saja atau ada dulu koordinasi dengan Dasawisma kah, atau dengan kepala jorong kah, atau hanya diumumkan bagaimana? Kita berkoordinasi melalui kepala jorong dan Dasawisma, karena kita akan membutuhkan tenaga warga itu memintanya ke jorong. Ke jorong. Kemudian untuk Dasawisma selain untuk gotong royong, apakah ada kontribusi mereka yang lain? Contoh membawa makanan kah atau? Ya, ada. Memang ada. Makanan itu biasanya tuh di masjid kita melakukan, misalnya itu siap gotong royong itu siap sholat zuhur. Nah, siap sholat itu kita makan bersama di teras masjid. Makan bersama di teras masjid. Kemudian masalah makan bersama, apakah selain kita di masjid ini kegiatan makan bersama di masjid sudah melakukan gotong royong, apakah ada nggak kegiatan yang lain yang membentuk, yang mempererat silaturahmi di masjid, misalkan di dalam kegiatan Idul Fitri kah, atau di bulan Ramadan kah? Ada. Apa bentuk kegiatannya? Kalau di bulan Ramadan itu kita melaksanakan kegiatan itu nuzul Quran kan, hari besar Islam kan. Jadi itu di masjid kita mengadakan semacam kegiatan itu berbagai kegiatan lomba, yaitu lomba musyawarah kan, lomba azan, lomba sholat jenazah, dan lomba-lomba pembacaan ayat-ayat pendek atau tahfiz kan, dan lomba pidato kan. Banyak. Kemudian ada lagi waktu itu kami sudah mengamati kegiatan kita selama di beberapa tahun ke belakang. Itu kami melihat ada setiap hari raya Idul Fitri itu ada warga kita yang membawa makanan atau rantangan ke masjid. Kemudian sesudah itu kita gelar bersama di masjid. Apakah ini sudah merupakan tradisi atau memang program dari masjid ini? Itu dengan seiringnya waktu dari zaman dahulu sampai sekarang itu sudah menjadi suatu tradisi, di mana itu antara warga yang di kampung dan perantau di sanalah saat untuk makan bersama di sholat Idul Fitri itu. Berarti sekaligus untuk mempererat silaturahmi. Ya, berarti ini memang tetap dilaksanakan setiap Idul Fitri. Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, Idul Adha juga. Kemudian menyangkut Idul Adha. Ini menyangkut gotong royong. Untuk pelaksanaan di Idul Adha, kita kan itu melaksanakan kegiatan kurban. Apakah ada kepanitiaan dari masjid atau memang di daerah kita ini untuk penyembelihannya itu diserahkan ke masing-masing peserta kurban? Nah, kita di masjid kita ini kita membentuk suatu kepanitiaan. Jadi kegiatan ibadah kurban itu terorganisir jadinya kan. Jadi penyalurannya pun sampailah ke tujuan kan. Penyaluran daging kurbannya kan. Nggak ada yang lain, pihak lain yang bisa mengganggu. Selain dari panitia kurban, apakah ada nggak pihak-pihak lain, contohnya dari yang ke daerah kita ini yang membantu, misalkan bukan hanya panitia kurban? Ada, istilahnya itu semacam sebelum pelaksanaan kurban kita menyediakan lokasi atau tempatnya, jadi kita membutuhkan tenaga untuk bergotong royong. Ya, gotong royong. Jadi panitia inilah yang mengatur kegiatannya itu. Panitia yang mengatur. Kemudian ada nggak keterlibatan dari pihak kepemerintahan? Contoh, ada Dasawisma yang terlibat dalam kepanitiaan atau untuk membantu kegiatan yang dilakukan oleh panitia kurban?
Di sini kita di panitia kurban di masjid kita melibatkan ketua Dasawisma di daerah kita ini, yaitu untuk menyalurkan atau pembagian daging kurban ini, jadi sampailah ke rumah-rumah daging kurbannya itu. Berarti setiap Dasawisma mendata warganya masing-masing. Ya, kemudian dibagikan apanya tuh? Dibagikan pembagian daging kurbannya sesuai dengan data yang disampaikan oleh Ya. Ketua Dasawisma. Jadi jumlah warga kita terpantau juga setiap tahunnya ada. Oh begitu, berarti panitia kurban ini mereka bekerja sama dengan ketua kelompok Dasawisma untuk mendata berapa jumlah banyak warga kita. Nah, ya, jadi udah pasti terpantau berapa jumlahnya kepala keluarga yang ada di dorong kita. Ya, berarti sangat membantu. Berarti memang bekerja sama dengan ketua Dasawisma. Iya. Kemudian lagi di dalam kegiatan di masjid, apakah ada masjid kita itu melibatkan para pemuda atau generasi muda kita untuk melaksanakan kegiatan yang ada di masjid? Nah, di sini kita dari tahun ke tahun ya, kita di sini kita melibatkan unsur dari pemuda dan pemudi, karena untuk melanjutkan generasi ke depannya. Berarti bersifat pengkaderannya. Kemudian kegiatan yang dilakukan untuk untuk pengkaderan ini seperti apa, salah satu atau contohnya? Salah satu contoh kegiatan ya kan? Iya, kegiatan untuk pengkaderan ini untuk generasi muda. Salah satunya itu kegiatan hari-hari besar Islam di masjid, seperti acara hari besar Islam di bulan Ramadan tuh, kita di sana itu melibatkan seluruh unsur pemuda dan pemudi. Mereka lah yang akan mengatur segala kegiatannya di sana. Contoh kegiatannya salah satu MTQ, perlombaan-perlombaannya hari besar atau lomba-lomba di hari besar Islam. Ya. Selain dari itu ada enggak misalkan yang sebelum di bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri di malam takbiran, ada enggak kegiatan yang lainnya? Nah, seperti kayak malam takbiran itu seperti Idul Fitri atau Idul Adha itu kan, sebelum kita sholatnya besok kan, malamnya itu kan sholatnya kan kita kan mengadakan semacam acara kegiatan pawai obor lah kan. Oh, takbirannya berupa pawai obor. Acara takbirannya pawai obor kan. Nah, di sana itu pemuda dan pemudi lah yang bertanggung jawab kegiatan acara itu. Pemuda-pemudi yang bertanggung jawab. Kemudian di dalam kegiatan ini tentu pasti ada memerlukan dana. Ya. Untuk dananya ini diperoleh dari mana? Itu kita selain itu kita kasih dari masjid kan dana ya. Jadi mereka jadi dana juga kan. Jadi kelebihan dana itu nanti jadi ke kas organisasi kemudaan. Berarti kelebihan dana dari acara PHBI yang diacarakan di bulan Ramadan. Ya. Berarti kalau seandainya ditambah lagi oleh kepengurusan masjid, baru mereka melakukan kegiatan takbiran ini. Ya, berarti pemuda sangat berkontribusi besar ya. Ini dananya berarti ada dari masjid juga. Kemudian untuk masa yang akan datang, kira-kira apa program yang akan dilaksanakan untuk kemajuan desa kita yang menggunakan atau yang merupakan peran dari masjid, rencana atau program ke depannya kira-kira? Rencana dari kepengurusan masjid kita ini itu, kami dari pengurus berencana itu akan mengadakan suatu program itu untuk mengkaderan semacam itu kayak penceramah itu kayak katiban. Jadi pengkaderan katib. Ya, pengkaderan katib kan. Jadi itulah rencana yang akan kita laksanakan untuk kami. Untuk pengkaderan katib. Ya, mudah-mudahan itu terlaksana. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan di masjid ini yang sudah beberapa tahun dari yang lalu sampai sekarang, ada enggak kendala-kendala yang ditemui? Kalau masalah kendala itu rasa-rasanya nggak ada sih, memang kendala-kendala ringan aja. Kendala ringan bisa teratasi. Teratasi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kami ini bisa menjadi
hasil yang baik bagi tugas kami dan juga bisa menjadi semangat untuk pengurus masjid ke depannya di dalam kegiatan di masjid, kemudian peran masjid di dalam kegiatan masyarakat Jorong Gando. Terima kasih sekali lagi Pak Ya, atas waktu yang ya, terima kasih Bapak semua.